Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus. Apa kabar hari ini? Tetap semangat ya Bapak Ibu Saudara. Apapun keadaan kita saat ini, bagaimanapun situasi hidup kita saat ini, satu hal Bapak Ibu Saudara dalam hidup yang tidak pernah boleh tidak ada, yaitu semangat. Apapun keadaan kita, seberat apapun pergumulan kita, bagaimanapun kondisi kita, satu yang kita tidak pernah boleh yaitu kehilangan semangat. Sebab dengan semangat kita mampu menerobos segala tantangan, rintangan apapun yang ada di hadapan kita, sehingga kita bisa keluar menjadi pemenang dalam hidup ini. Ketika kita bersemangat Bapak Ibu Saudara, kita bukan cuma sanggup untuk berjalan, tapi dengan bersemangat kita sanggup untuk berlari. Dan apa yang membuat kita sanggup untuk berlari? Hanya Tuhan yang membuat kita berlari. Tema kali ini, Dia membuatku berlari. Mari kita berdoa terlebih dahulu Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan, karena di saat kami sedang berlari di dalam pertandingan hidup ini, suara-Mu yang penuh kasih senantiasa menyemangati kami di garis akhir. Pada saat kami sedang terluka, suara penghiburan-Mu meringankan rasa sakit kami. Pada saat kami sedang merasa sendiri, penyertaan-Mu yang sempurna begitu nyata atas hidup kami. Sungguh Tuhan, kami adalah orang-orang yang sangat beruntung dalam hidup ini, karena kami tidak pernah dibiarkan untuk menghadapi apapun sendiri. Kami tidak pernah dibiarkan untuk menghadapi apapun dengan kekuatan kami sendiri. Engkau selalu ada dan menambahkan kekuatan-Mu bagi setiap kami, sehingga kami cakap menanggung segala perkara. Itu sebabnya Tuhan, apa saja boleh terjadi dalam hidup ini, namun sungguh hanya Engkau Tuhan yang membuat kami sanggup untuk berlari dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih Bapa. Sertai kami dalam renungan singkat ini. Roh Kudus yang akan memberikan hikmat bagi kami untuk mengajar kepada kami tentang apa yang harus kami lakukan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita buka kitab Wahyu 4. Kita mau baca sama-sama judul dari perikop ini, ke-24 tua-tua dan keempat binatang. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya sebuah pintu terbuka di sorga, dan suara yang dahulu yang telah kudengar berkata kepadaku seperti bunyi sangkakala, katanya, naiklah kemari, dan aku akan menunjukkan kepadamu apa yang harus terjadi sesudah ini. Segera aku dikuasai oleh Roh, dan lihatlah sebuah takhta terdiri di surga, dan di takhta itu duduk seorang. Dan dia yang duduk di takhta itu nampaknya bagaikan permata yaspis dan permata sardis, dan suatu pelangi melingkungi takhta itu gilang gemilang bagaikan jamrud rupanya. Dan sekeliling takhta itu ada 24 takhta. Dan di takhta-takhta itu duduk 24 tua-tua yang memakai pakaian putih dan mahkota emas di kepala mereka. Dan dari takhta itu keluar kilat dan bunyi guruh yang menderu-deru, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan takhta itu. Itulah ketujuh roh Allah. Dan di hadapan takhta itu ada lautan kaca bagaikan kristal di tengah-tengah takhta itu, dan ada di sekelilingnya ada 4 makhluk penuh dengan mata di sebelah muka dan di sebelah belakang. Adapun makhluk yang pertama sama seperti singa, dan makhluk yang kedua sama seperti anak lembu, dan makhluk yang ketiga mempunyai muka seperti muka manusia, dan makhluk yang keempat sama seperti burung nasar yang sedang terbang. Dan keempat makhluk itu masing-masing bersayap 6 sekelilingnya, dan di sebelah di dalamnya penuh dengan mata.
Dan dengan tidak berhenti-hentinya mereka berseru siang dan malam, Kudus, Kudus, Kuduslah Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang sudah ada dan yang ada dan yang akan datang. Dan setiap kali makhluk-makhluk itu mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Dia yang duduk di atas tahta itu dan yang hidup sampai selama-lamanya. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan Dia yang duduk di atas tahta itu, dan mereka menyembah Dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara, saya mengulang kembali ayat yang ke-11. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang sudah pernah menonton film Chariots of Fire, maka kita pasti masih ingat bagaimana Eric Liddell memutuskan untuk menunda keberangkatannya sebagai missionaries ke China hanya untuk berlari di ajang Olimpiade. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ini adalah kesempatan emas bagi Eric, tapi itu sebabnya dia membatalkan keberangkatannya sebagai missionary ke China. Dia tidak membuang kesempatan emas ini. Dan itu membuat Jenny adiknya merasa begitu kesal dan tidak menyetujui keputusan Eric. Karena ia menganggap olahraga lari hanya sebagai sekedar aktivitas duniawi yang pantas dikorbankan demi melakukan sesuatu tugas yang jauh lebih mulia, yaitu missionary ke China itu. Lalu bagaimana tanggapan Eric sendiri? Ia menjawab pertanyaan itu dengan berkata, Aku percaya Tuhan menjadikanku dengan suatu tujuan. Ia membuatku dapat berlari cepat. Dan ketika aku sedang berlari, aku dapat merasakan kegirangan hati Tuhan. Jadi Eric mempunyai keyakinan bahwa ketika Tuhan memberikan kemampuan kepada dia untuk berlari cepat, pasti Tuhan ada tujuannya. Pasti ada maksud Tuhan melalui kemampuan dia untuk berlari cepat ini. Sehingga dia berkata ketika dia lari, dia dapat merasakan kegirangan hati Tuhan. Bahkan sang ayah mendukungnya dengan berkata, Eric, engkau dapat memuliakan Tuhan dengan mengupas kentang, jika engkau mengupasnya dengan sebaik-baiknya. Perkataan bijak dari ayahnya ini menggambarkan kepada setiap kita, apapun yang kita lakukan, ketika kita melakukannya dengan sepenuh hati kita seakan untuk Tuhan, maka itu memuliakan Tuhan. Artinya, apapun yang kita buat, perbuatlah sebaik-baiknya, sekali lagi, untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara, tidak dapat disangkal. Bukankah kebanyakan dari kita selalu bersikap seperti Jenny, bukan? Menilai hal-hal tertentu sebagai pelayanan rohani. Namun, kalau kita menyimak baik-baik apa yang tertulis di dalam kitab Wahyu 4 tadi, maka kita pasti akan berpikir lain. Mengapa? Bagian ini menggambarkan sekelumit keadaan surga. Kita membaca itu dari ayat yang pertama, di mana penyembahan kepada Tuhan berlangsung selama-lamanya, di ayat yang ke-9 dan 10. Nyanyian ke-24 tua-tua menggarisbawahi betapa Tuhan layak menerima pujian dari segala macam makhluk.
Dalam Alkitab versi King James, ayat 11 ini diterjemahkan untuk kesenangan hatimu. Semuanya itu ada dan diciptakan. Ini menyadarkan kepada setiap kita bahwa semua yang ada seharusnya menjadi ekspresi penyembahan untuk menyenangkan Sang Pencipta. Bukan hanya untuk hal-hal tertentu saja. Mungkin kita sedang merasa bahwa tugas harian kita biasa-biasa saja. Bahkan sepertinya apa yang kita lakukan tidak ada nilai rohaninya. Bahkan seperti Jenny berkata bahwa itu hanya duniawi, hal-hal yang bersifat duniawi. Bapak Ibu Saudara, Tuhan merancang tiap-tiap orang berbeda. Menempatkan setiap kita di bidang-bidang yang khas, di mana kita bisa melayani secara efektif. Namun yang menjadi bagian terpenting adalah, adakah Tuhan digirangkan dengan apa yang sedang kita kerjakan saat ini? Jangan-jangan apa yang kita lakukan semua ini yang kita anggap untuk Tuhan, entah itu hal-hal yang lain atau bahkan hal-hal dalam bidang pelayanan kita masing-masing, dan kita merasa bahwa semuanya itu untuk Tuhan, namun pada akhirnya Tuhan berkata, "Enyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau." Seperti apa yang dikatakan Erik, bahwa ia bisa merasakan Tuhan bergirang ketika ia berlari. Dan biarlah itu menjadi tolak ukur bagi setiap kita, bahwa di dalam segala apa yang kita kerjakan, entah itu hal-hal yang duniawi ataupun hal-hal yang rohani, kita bisa merasakan Tuhan disenangkan. Mari kita bertanya kepada diri kita masing-masing. Hal apakah yang kita lakukan? Kita dapat merasakan kegirangan hati Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduanku. Biarkan tangan Tuhan membentuk setiap kita seturut dengan kehendak-Nya, sehingga Dia disenangkan dengan hidup yang Dia sudah bentuk ini, sesuai dengan kehendak-Nya. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara, mari kita serahkan semua yang ada pada kita, bahkan hati kita. Biarlah Dia yang menguduskan segala pikiran kita, sehingga apapun yang kita buat, kita bisa merasakan kegirangan hati-Nya.
Mari jadikan ini kerinduan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ini rindu kami, ini kehendak kami, Tuhan. Menyenangkan-Mu, menyukakan hati-Mu. Biarlah Dia bergirang dengan segala apa yang kita buat dalam hidup ini. Biarlah Dia bergirang dengan apa yang kita lakukan saat ini. Biarlah Dia bergirang atas segala rencana-rencana yang ingin kita kerjakan. Biarlah Dia bergirang dengan segala apa yang kita buat, baik di pekerjaan kita maupun di gereja, di dalam pelayanan-pelayanan kita. Biarlah kita bisa merasakan kegirangan hati Tuhan atas apa yang kita perbuat. Haleluya. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan hati kami. Sia-sialah apa yang kami kerjakan apabila itu tidak menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Itu sebabnya Bapa, berikan kami kepekaan supaya kami bisa merasakan apa yang membuat Engkau berduka, apa yang membuat Engkau kecewa, dan kami juga bisa merasakan apa yang membuat Engkau bergirang, apa yang membuat Engkau bersuka, apa yang menyenangkan hati-Mu. Biarlah itu yang kami perbuat. Biarlah Roh Kudus selalu mengingatkan kepada setiap kami dan memberikan hikmat bagi kami untuk melakukan apa yang Kau kehendaki, Tuhan.
Terima kasih Bapa. Terima kasih. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Mari sama-sama kita katakan,